Di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat keempat katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi hari ini tanggal 17 Juli 2023. Sebelum kita beraktivitas pada hari Senin ini, mari kita datang kepada Yesus. Kita mengucap syukur yang pertama datang kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa memelihara hidup Bapak, Ibu, dan saudara dan saya semua, kita dipelihara sama Tuhan. Semua setiap kita di dalam keadaan sehat. Menjadi doa saya selalu menyertai Bapak, Ibu semua dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehat rohani, sehat jasmani. Supaya dengan kesehatan yang datang dari Tuhan, hidup ini kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan diri hidup ini untuk dosa, tapi hidup ini untuk Tuhan. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntunganku. Itu firman Tuhan. Hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan. Dan di dalam kematian ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Nanti kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 22 dari ayat 10 sampai 19. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menggali firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Kita memahami apa maksud Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga demikian kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak melenceng, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus di jalan Tuhan, karena jalan Tuhan sempurna. Amin. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan memberkati kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
menolongku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Haleluya. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan ku taubat pada dalam kasih-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Haleluya. Dan ku taubat Bapa dalam kasih-Mu. Amin. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku taubat Bapa dalam kasih-Mu. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar pagi ini layakkan untuk baca firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah pikiranku dan hatiku Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Haleluya. Sucikanlah hatiku, sucikanlah pikiranku, dan ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua salahku, aku orang berdosa. Aku menjadi hidup berarti karena Yesus. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku taubat Bapa dalam kasih-Mu. Dan ku taubat Bapa dalam kasih-Mu. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus.
Selamat pagi juga Bapak Ibu pada Senin pagi ini tanggal 17 Juli 2023. Kita bersyukur semua karena Tuhan Yesus. Kita mengawali dengan doa. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah keluar dari pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Mari senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Harapan kita hanya kepada Yesus. Sebab firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang keempat, saya mau baca Mazmur pasal 5, 4 dan 13. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi kita cinta Yesus. Kita menunggu-nunggu waktunya Tuhan. Senantiasa kita menanti akan kasih karunia Tuhan. Sebab di ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Setiap kita dipagari, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita dipagari dengan pagar ilahi. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Yesus. Setiap pagi, Yesus menjadi Alfa dan Omega. Pagi datang kepada Yesus. Diawali dengan firman Tuhan. Diawali dengan doa. Diawali bersama dengan Tuhan. Baru kita beraktivitas. Nanti malam kita berdoa lagi. Akhiri hidup kita dengan doa. Kita menyerahkan semua hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita di dalam tangan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca. Haleluya. Senang sekali saya kalau udah baca firman Tuhan ya. Karena kalau bicara firman Tuhan ada guidance, ada petunjuk yang jelas dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan lihat dari surga setiap kata anak Tuhan yang butuh Yesus, yang membangun persekutuan dengan Tuhan supaya rohani kita sehat, jasmani sehat sampai suatu hari kelak kita melangkah menuju jalan yang sempurna. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga buat selama-lama. Amin. Saya mau baca sekarang dan ke-10 Yeremia pasal 22 dikatakan demikian. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Amin. Maksudnya ini ya, bahwa orang yang mati itu sudah selesai, sudah pengertian mati. Itu berarti sudah berpisah. Tubuh, jiwa, roh berpisah. Ya, tubuhnya dikubur, jiwanya dan roh ya itu di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya kita minta sama Tuhan. Kalau di dalam kitab pengkhotbah, roh kembali kepada pencipta. Ya itu di dalam pengkhotbah, saudara. Saya mau baca. Ya itu tertulis, saudara. Waktu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sebenarnya Yesus menjadi Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pengharapan lain di luar Yesus. Saya mau baca. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Itu berasal dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang berasal dari Tuhan, kita manusia-manusia, tapi hidupnya di luar firman, ini beda nih, saudara ya. Ini saya mau terangkan kepada Bapak Ibu. Roh kita kembali kepada Tuhan asal hidupnya di dalam pemeliharaan Tuhan, hidupnya di dalam kasih karunia Tuhan. Ini kepada Allah. Ya, tadi kata kembali kepada Allah. Tapi kalau hidupnya fasik, orang fasik, ya, rohnya itu diambil setan, malaikat maut, saudara. Nah, tertulis dalam 1 Petrus 10 ayat 10. Maka pentingnya kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, jangan mempermainkan Tuhan, ya. Ya, kita mau kembali sama Tuhan, ya. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, binasa, rohnya binasa, saudara. Semua. Ya, itu Yudas Iskariot sama itu. Dalam Markus 14 ayat 21, Yesus dia ngomong alangkah baiknya tidak dilahirkan. Kalau bicara kelahiran kan ada tubuh, jiwa, roh. Ya, Markus 14:21 saya mau baca. Markus 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kan neraka pasti ini, Yudas Iskariot itu. Celaka. Kalau Yesus sudah ngomong celaka ya sudah selesai. Ini saya celaka itu. Baca saudara.
akan tetapi celaka orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Orang siapa? Yudas Iskariot. Ya, oleh karena itu mari kita mau hidup sungguh sama Tuhan, termasuk orang fasik binasa. Ya, dalam 1 Samuel pasal 29, langkah orang fasik binasa oleh karena kefasikannya. Ini konteksnya. Janganlah kamu menangis orang mati. Orang mati di dalam Tuhan. Mari kita, karena orang mati di dalam Tuhan ada harapan. Bapak, saya mau baca. Orang mati di dalam Tuhan ada harapan. Saya mau baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan, karena di balik kematian ada kebangkitan. Yesus berfirman dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Konteksnya di sini saya katakan di dalam Kristus. Tapi di ayat ini konteksnya, ya, ini orang-orang yang tidak benar, seorang fasik ini, ya. Tapi bagi kita orang mati di dalam, kata ini di sini yang percuma itu orang fasik kok. Nah, kan orang fasik kan binasa. Ngapain disedih-sedihin, itu sudah jahat. Tapi bagi kita konteksnya di dalam Tuhan, saya katakan kalau di dalam Tuhan ada harapan di dalam Yesus, ya. Karena orang di dalam Kristus ada harapan. Di dalam Kristus kematian orang yang dicinta Tuhan itu berharga. Saya mau baca, saudara. Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang dikasihnya. Oleh itu mari kita bangun supaya hidup kita menjadi orang yang dicinta Tuhan, orang mengasihi Tuhan. Amin. Dan dikatakan di sini, lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi maksudnya yang murtad, yang tidak kembali kepada jalannya Tuhan. Perlu kita doakan dia supaya mereka bertobat datang kepada Yesus. Ya, kita lebih bagus khotbahkan orang-orang yang belum bertobat supaya mereka jangan binasa, tapi kembali bertobat datang kepada Yesus. Sebab saya mau baca berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi kembali lagi ke sini, tapi akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Yang maksudnya tidak bertobat, hidup di dalam kebinasaan, ya. Perlu kita doakan. Tapi yang sudah mati, yang sudahlah, ya. Apalagi kita yang hidup ini, mari kita mau sungguh sama Tuhan, supaya pada waktu Tuhan panggil, kita sudah punya tempat di sorga. Berikutnya, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjingnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan samanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang buas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapan istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangka muti raja ke engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil, bukankah itu namanya mengenal aku? Demikian firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengajaran untung, kepada penumpahan darah orang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka. Ayat 19 yang terakhir, ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 22 dari ayat 10 sampai 19. Konteksnya di sini, jangan menangis dan berukar mati, ini orang jahat. Kalau orang jahat sesudahlah resikonya. Hidup sebuah kebebasan. Kalau mereka pilih jalan yang salah, orang fasik, silakan mereka pilih. Tapi saya di sini konteks saya berbicara berbagai orang mati di dalam Kristus. Jadi setiap kita, ini firman Tuhan saya tujukan kepada Bapak Ibu yang cinta Tuhan, yang belum cinta Tuhan, mari kita cinta Tuhan Yesus. Karena di balik kematian orang di dalam Tuhan ada kebangkitan, itu janji Tuhan. Dan orang di dalam Kristus setelah kebangkitan, janji Tuhan akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Nanti suatu hari kalau saya akan terang tentang kerajaan 1000 tahun, ya, kita mengenal ada 5 kerajaan, saudara, ya. Kerajaan dunia itu tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 5. Dan kerajaan maut. Kerajaan dunia, kalau hidupnya di dalam dunia, main-main dosa, akan menuju kepada kerajaan maut. Ketiga, ada kerajaan 1000 tahun, saudara. Kita minta kerajaan 1000 tahun, supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya,
Terus yang keempat, kita masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan kekal selama-lamanya. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak hidup di dalam dunia ini, saudara. Ya, di dalam dunia ini penuh dengan segala macam nestapa duka cita. Tapi kita mau ikut Tuhan. Jadi 4 kerajaan ini saya terangkan barusan ini. Ya, saya sudah sebut ada 4 kerajaan. Kerajaan dunia, kerajaan maut, kerajaan 1000 tahun, dan kerajaan surga nanti, saudara. Kita nanti kalau Tuhan berkenan, saya mau terangkan 4 kerajaan ini. Kerajaan dunia. Saat ini kita di dalam dunia ini, di dalam kerajaan dunia. Di mana kerajaan dunia ada 4 juga yang memerintah. Ya, itu Lucifer pimpinannya. Ada pemerintah-pemerintah, ada penghulu-penghulu, ya, ada penguasa-penguasa, ada roh jahat, ada 4. Efesus 6 ayat 12. Tapi bagi kita, mari kita merindu. Kalau dipimpin oleh 4 ini, di Lucifer ini menuju kerajaan maut. Itu dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 8 ada semua itu kerajaan maut. Ya, tapi kita minta sama Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, di mana kita akan menuju kepada kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Oleh itu mari kita mencintai Yesus, kita mau hidup di dalam firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar, haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, amin, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, karena kalau ikut firman Tuhan, setelah kita dipanggil sama Tuhan kematian, ada kebangkitan, dan kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.